A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai tambahan, berbagai karunia yang diberikan masing-masing kita untuk bisa menjadi bersih, kokoh, dan terus mengembangkan amal. Semoga bulan Rajab yang kita lalui ini menjadi bulan yang banyak membantu kita untuk membersihkan berbagai kelemahan-kelemahan jiwa kita, berbagai kekurangan-kekurangan dari perjalanan kehidupan kita, sehingga kita mampu membangun amal-amal, bahkan membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang akan memberikan kepada kita kemanfaatan di dunia dan menyelamatkan pada kehidupan kita di akhirat. Dan semoga berbagai hal yang kita upayakan benar-benar akan terjaga. Kemudian kita akan mengisi bulan Sya'ban dengan kebaikan-kebaikan yang semakin kokoh, dan akhirnya kita disampaikan di bulan Ramadan dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang terus dimudahkan, dilapangkan dalam beramal dan terus menabung amal, sehingga pada hari pertanggungjawaban menjadi bagian yang akan bisa menyelamatkan kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dunia, ya, sebagai bagian yang harus kita waspadai, bagian yang diberikan kepada kita sebagai ujian agar kita terus bisa menjaga amal-amal kita, ya, tidak terkotori dengannya. Beberapa hal yang perlu kita pahami dan kita sederhanakan pemahaman kita tentang dunia, ya, itu sudah banyak dituliskan, diingatkan oleh para ulama agar benar-benar kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang bersih, ya, sehingga akan terus bisa memberikan kemanfaatan pada diri, pada keluarga, dan pada masyarakat pada umumnya. Saya tuliskan di sini, dunia itu diciptakan sebagai fasilitas, ya, untuk membangun amal akhirat, ya, membangun, ya. Karena memang disampaikan kepada kita bahwa kita itu disuruh terus-menerus berusaha untuk menambah, ya, menambah bekal akhirat kita. Kenapa? Karena kebaikan atau amal itu tidak bisa dilakukan dengan serta-merta, ya, maka Allah pun akan mengiringi perjalanan kita agar kita sampai kelak di tempat tujuan kita akhirat dengan selamat. Namun jangan lupa Allah pun memberikan izin kepada setan untuk menggoda manusia, ya, sebagai sebuah ketetapan, sebagai sebuah keseimbangan, ya, sebagai sebuah bagian yang memang diperlihatkan kepada kita bahwa manusia itu memang
sangat perlu untuk memperhatikan dan berhati-hati dalam proses ya, kehidupan di dalam membangun amaliyahnya. Ibu-ibu rahimakumullah ya, Imam Abu Zakaria Yahya ya itu menyampaikan kepada kita sebuah syair ya tentang dunia, dan itu cukup bagus sehingga saya nukilkan di sini. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik ya. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik. Mereka merenungkan isi dunia, bahwa dunia bukan tempat tinggal ya. Mereka merenungkan isi dunia, bahwa dunia bukan tempat tinggal, bahwa dunia adalah samudra ya. Seluruh hal yang berkaitan dengan dunia banyak sekali ya, bagaikan samudra. Dan amal soleh adalah bahteranya ya, digambarkan oleh Imam Abu Zakaria itu, dunia itu akan terus mengelilingi kita, memberikan bagian-bagian yang kelihatan luas ya, banyak. Maka kita sebagai manusia harus punya bahtera. Nah, digambarkan orang yang cerdik itu bahteranya, perahunya ya adalah amal soleh ya, amal soleh ya. Maka ketika kemudian kita lewat ya di samudra yang luas itu, dunia dengan segala macam perhiasannya, dunia dengan segala macam kenikmatannya, maka kita akan lewat samudra itu dengan bahtera, dengan perahu ya. Perahunya itu apa? Amal soleh. Maka sepanjang perjalanan diperkenankan kita mengambil, kita menikmati ya, kita memakai sesuatu yang kira-kira bermanfaat, kira-kira akan mengokohkan bahtera. Diperingatkan kepada kita kalau kita mengambil semuanya keinginan kita, maka perahu itu akan tenggelam, sehingga amal soleh pun tidak akan mempunyai arti yang signifikan dalam kehidupan kita. Saya ingatkan kembali, diumpamakan di sana adalah sebuah bahtera, kenikmatan dunia yang sangat banyak ya, sangat banyak. Tapi kita tetap diperkenankan oleh Allah untuk lewat ya pada samudra itu dengan bahtera ya, dengan kapal ya, yaitu amal soleh. Ambil segala sesuatu yang dengan itu maka menguatkan bahtera, menguatkan amal soleh kita, meluaskan amal soleh kita, dan tinggalkan segala sesuatu yang merusak, segala sesuatu yang menyebabkan ya bahtera itu kemudian semakin lemah, membusuk dan lain sebagainya ya. Nah, itu hal yang sangat mudah bagi saya, itu saya ambil karena mudah dalam pemikiran saya, bahwa kita hidup di dunia, kita diperkenankan ya untuk mengambil segala sesuatu yang ada di dunia ini, asal apa-apa yang kita ambil itu benar-benar akan menguatkan amal soleh kita ya. Jadi itu bagian yang menurut saya cukup memberikan sebuah inspirasi, banyak hal yang kita bisa lakukan dengan dunia, dan tinggalkan segala sesuatu yang kemudian merusaknya ya. Maka disimpulkan atau diberikan garis nasihat yang cukup lembut ya. Mengabaikan dunia adalah kebajikan ya, kata Imam, dan meninggalkan dosa adalah kewajiban ya. Sampai dikatakan ya, kalau kita dalam berjalan tuh kita disuruh konsentrasi pada kapalnya, bukan kemudian kita heboh dengan samudranya. Bahkan ketika kalau kamu kepingin mempunyai atau mendapatkan kedudukan yang mulia ya, kedudukan yang akan memudahkan kita untuk menjaga, mengembangkan amal soleh kita ya, maka dikatakan mengabaikan dunia itu termasuk bajikan. Meninggalkan dosa itu kewajiban ya. Maka ada banyak contoh ya, ada banyak contoh. Banyak orang itu yang oleh Allah diberikan karunia dunia. Karunia dunia. Artinya dia bisa memilih banyak hal, melakukan banyak hal yang mereka sebut mencari kebahagiaan, ya.
Dulu sudah pernah saya ceritakan, ada seorang yang kaya, ya ada seorang yang kaya, sangat kaya. Dia seorang pengusaha. Dia sedang mencari kebahagiaan, ya. Dia memiliki fasilitas untuk membeli apa saja, berbuat apa saja, dan itu juga sudah dia lakukan, ya. Dia berkumpul dengan teman-teman, ya teman-teman lama, ya di mana-mana, ya sehingga kemudian merasa dia berada pada keluarga besar dan sebagainya. Ya memang dia merasa senang, ya merasa senang. Tapi kemudian itu hilang begitu saja, ya tidak membekas di dalam hatinya. Kemudian disarankan kepada yang lain, berkelilinglah dunia, karena kamu memiliki ya harta. Maka dia kemudian berkeliling dunia, ya berkeliling dunia ya dengan segala macam yang bisa dia lakukan. Kemudian dia pulang, ya dia senang sebentar. Kemudian pulang dia merasa sepi, ya hatinya merasa kering kembali. Nah suatu ketika dia disampaikan sama temannya, kalau kamu itu kepingin mendapatkan bagian kebahagiaan, sesungguhnya jangan biarkan kamu tenggelam dalam dunia, memilih sesuka apa yang bisa kamu lakukan. Ya maka diajaklah orang ini ke Palestina. Di sana anak-anak umur 7 tahun, 9 tahun itu sudah menjadi korban perang, ya. Anak yang kakinya terkena bom itu sangat banyak, ya. Maka kemudian disarankan untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak itu agar mereka berkembang dengan baik, agar mereka bisa bersemangat untuk kemudian melaksanakan amaliyah seperti halnya orang tua mereka. Dan benar, dia belikan kursi roda yang pakai remote, ya itu tidak murah, ya. Tapi dia tidak masalah. Bagi dia mengabaikan kesenangan yang lain untuk mewujudkan kebahagiaan anak-anak itu menjadi bagian yang menurut hatinya itu sangat menginspirasi. Kalau dibelikannya, ya kursi roda itu, anak-anak itu senang sekali. Mereka berputar-putar dengan kursi rodanya, seolah-olah dia seperti memiliki kaki, bisa berjalan ke sana kemari, bergembira, bernyanyi dan lain sebagainya. Maka ketika dia sangat berbahagia melihat anak-anak itu, mendekatlah seorang anak kepadanya, ya dia katakan, mendekat terus dia berjalan, ya diiringi oleh kursi roda itu di dekatnya terus. Kemudian bapak itu berhenti. Adakah yang ingin kamu katakan atau kamu inginkan lagi? Katakanlah, aku akan memberikan padamu. Kata dia, tidak. Saya minta izin untuk memandang wajahmu. Memandang wajahmu. Agar wajahmu selalu ada di hatiku. Kelak akan aku sampaikan kepada Robku bahwa engkaulah orang yang sudah memberikan kebahagiaan, menjadikan semangat anak-anak korban perang, dan kemudian menjadikan mereka bersemangat untuk hidup terus, memberikan banyak ya baktinya kepada negaranya. Bapak itu menangis. Kemudian dia berkata kepada temannya, kebahagiaan yang dia dapat ketika dia berbuat baik itu benar-benar sampai, ya. Dia katakan, kalau saja aku diperkenankan untuk berbuat baik, aku rela semua hartaku keluar untuk kebaikan. Dan ternyata karena itulah kemudian aku mendapatkan bagian kebahagiaan yang luar biasa di hati, ya. Tadi saya sampaikan, mengabaikan dunia itu adalah kebajikan. Kemudian dialihkan kepada hal yang lebih baik dari itu. Namun, ya, meninggalkan dosa itu kewajiban. Jadi ketika kita mampu mengabaikan dunia, jangan kemudian perbuatan-perbuatan baik itu diiringi, ya, dengan banyak kemaksiatan. Kalau toh kemudian kita itu belum bisa berbuat banyak dalam kebajikan, yang terpenting justru menahan maksiat. Ketika kita berkumpul, ketika kita bermain, ketika kemudian kita traveling, menyebabkan banyak amaliyah bahkan yang wajib itu terbengkelai, ya, itu menjadi bagian yang
sangat buruk dalam perjalanan kehidupan. Ya, untuk itu perhatikan sekali lagi bahwa dunia itu adalah samudra terus. Kita akan mendapatkan bagian yang baru ya. Taruhlah kita bicara tentang HP, setiap hari keluar produk yang baru. Belum banyak hal yang akan diiklankan kepada kita, diberitakan kepada kita ya sedemikian rupa ya. Dunia itu mengolah ya berbagai kemanfaatan dan kenikmatan. Namun hati-hati, janganlah kemudian kita menginginkan semua. Ambil saja yang diperlukan untuk mengokohkan bahtera kita, yaitu amal soleh. Kemudian yang selanjutnya, dunia dalam bahasa ulama, dunia itu dikategorikan menjadi 3. 1, dunia itu apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita masukkan. Ya. Jadi entah itu kita makanan pokok, entah kemudian sekarang yang namanya makanan ya. Orang judulnya saja 1001 resep singkong, itu baru singkong ya, belum tepung, belum ya segala macam hal. Maka dikatakan ketika kemudian kita itu tidak punya perhitungan ya terhadap apa yang kita masukkan, entah itu makanan, entah itu minuman ya. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak masih muda gitu ya, itu kemudian kena gagal ginjal. Kenapa ya tadi minuman yang buatan ya, minuman buatan itu dalam waktu beberapa bulan sudah akan menghancurkan. Jadi yang namanya dunia tadi apa-apa yang dimakan, apa-apa yang dimasukkan banyak. Kalau disebutkan banyak sekali ya hal-hal yang diperbolehkan ya, namun akan memberikan bagian-bagian yang kurang bermanfaat ya ketika tidak thayyib ya, halal barangkali tapi tidak thayyib. Nah, untuk itu perlu juga kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua, apa-apa yang dipakai. Dunia itu apa-apa yang dimakan ya. Jadi ambil yang halal, kemudian diperlukan ya, dan dengan itu kemudian kita bisa bertambah banyak berbuat baik, kita diperkenankan mengambilnya ya, atau kemudian memberikannya kepada orang lain ya. Kemudian apa-apa yang dipakai ya, sah-sah saja orang duitnya sendiri ya kan, orang itu menginginkan banyak hal. Kalau dalam cerita Imelda Marcos itu ya, itu sepatunya 3.000 ya, 3.000 Pak. Ya sah-sah saja ya, kalau ada orang komentari sah-sah saja orang duitnya sendiri ya kan. Tapi hidup itu tidak sekedar bagaimana kita bisa memakai ya. Hidup itu adalah bagaimana ya kita itu bisa mendapatkan kemanfaatan. Maka tadi di dalam makan saja doanya Allahumma barik lana fima razaqtana faqina adzabannar. Ya kan? Jadi kita itu ketika makan memasukkan sesuatu, itu kita kepengen menambah keberkahan, yaitu lipatan-lipatan tenaga ya agar kita bisa berbuat yang lebih banyak ya. Nah, kita itu makan sembarangan kemudian suduen ya, tidak bisa bergerak, kemudian asam lambungnya naik sehingga kemudian tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, itu menjadikan doanya begitu, kita minta keberkahan, minta rezeki yang baik, dan semoga setelah dimasukkan itu maka kita dijauhkan dari neraka ya. Apa hubungannya ya? Karena amalnya tadi banyak sekali orang itu sekedar bagaimana dia puas ya ketika makan, padahal tidak begitu kalimatnya ya. Allahumma barik lana fima razaqtana faqina adzabannar ya. Jadi tidak sekedar bagaimana kita mendapatkan makanan yang membuat kita puas, tidak. Tetapi bagaimana apa-apa yang kita masukkan, ada makanan, ada minuman ya. Boleh juga kita memasukkan obat ketika sakit ya, dan lain sebagainya. Itu sebatas bagaimana dengan segala sesuatu yang dimasukkan itu kemudian Allah memberkahkan ya fisik kita, kekuatan kita untuk bertambah ya. Bisa berbuat amal yang lebih banyak ya. Kemudian tadi yang dipakai ya, kita pakai apa saja sebenarnya kan kita disuruh berdoa juga ya, bagaimana kita mendapatkan kebaikan ya. Allahumma inni as'aluka ya min khairihi wa khairima walah wa na'udzubika min syarrihi
wasarima, gualah ya Allah, jadikanlah ya aku ketika memakai ini ya itu mendapatkan kebaikan dari apa-apa yang kita pakai ya baju kita, ya kerudung, ya segala macam yang kita pakai itu ya itu mendapatkan kebaikan, dan jauhkanlah aku dari kejelekan-kejelekan. Nah itu kadang-kadang kita juga tidak memikirkan lebih jauh. Ada batasan. Ya kenapa? Kan diperbolehkan kita memakai apa saja, itu diperbolehkan. Asal ya tadi kita perhatikan, ada kalanya kita sudah pakai kerudung, sudah menutup aurat. Namun ternyata dengan memakai itu justru membuat hati kita itu rusak. Yang kemudian kita berusaha untuk memakai baju yang paling baik ya, ternyata kemudian tidak dipuji atau barangkali dicela karena warnanya dan sebagainya, akhirnya kemudian dia marah, kemudian dia tidak mau bergaul dengan orang itu dan lain sebagainya. Atau ya baju-baju yang membuat kemudian luka ya, maaf ini ibu-ibu itu suka datang ke tempat anak yatim piatu ya. Kalau tentang belanjanya gampang, telepon sana telepon sini, ternyata yang bolak-balik dirapatkan apa? Seragamnya. Bagaimana kita datang ke sana pakai baju baru, seragam baru, yang ternyata itu melukai anak-anak yang ada di sana. Mereka membayangkan, ya Allah mesti ibu ini kaya-kaya, cobalah lihat bajunya bagus-bagus ya, dan lain sebagainya. Sah-sah saja kita memilih, sah-sah saja kita memakai. Namun kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita memberikan banyak luka pada orang-orang yang melihat kita. Maka saya sering sarankan, apalagi pada para dai, para penyampai, taruhlah kita itu punya cincin, ya, punya gelang berlian dan lain sebagainya. Saya bilang kalau kita itu sedang berhadapan dengan orang-orang biasa, masukkan. Kenapa? Luka-luka hati mereka itu akan menyebabkan kita juga akan mendapatkan bagian yang kurang bagus. Ya. Nah demikian juga. Apa enggak boleh lah, boleh saja kalau kemudian kita itu ada di pesta-pesta ya, ada di pernikahan dan sebagainya, monggo saja, yang tidak membuat kemudian luka. Nah itu apa yang dipakai, diingat doanya, apa-apa yang dipakai itu kita minta kebaikan pada diri kita dan kebaikan yang diberikan kepada barang itu, dan kita minta dijauhkan dari kejelekan barang itu ya. Banyak hal kita pakai HP itu sangat bermanfaat, banyak informasi yang kita dapat. Namun kadang-kadang HP itu juga yang membawa kita kemudian melepaskan, terlewat dari amal-amal yang harus kita lakukan. Maka sejak awal banyaklah kita berdoa bahwa barang yang dipakai itu ada sepeda motor, itu ada mobil, itu segala macam hal yang kemudian dipakai ya. Itu kita minta kebaikan-kebaikan yang didapat. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan keburukan. Dan ketika kita diingatkan oleh Allah, ternyata ada beberapa kali kita memakai barang kita itu ya, kemudian menyebabkan hati kita itu rusak ya, kemudian menyebabkan kita berkomentar tidak bagus, menyebabkan hati kita tidak suka, menyebabkan hati kita tidak banyak berzikir dan sebagainya, sebaiknya diberhentikan ya, ditinggalkan. Itu mungkin hal yang kayak begitu saja dipermasalahkan ya, karena memang awalnya misalnya dari situ setan itu tahu. Makanya sampai dikatakan janganlah kamu sampai suka atau bangga terhadap barang yang kamu miliki sedemikian rupa. Kenapa? Karena nanti kalau ada orang tidak suka atau orang tidak memujimu, itu akan membuka luka dan itu akan memperbanyak masalah-masalah yang timbul ya di antara muamalah itu gitu ya. Jadi banyak hal, perkaranya bisa baju, bisa HP, bisa kendaraan, bisa sandal pun jadi masalah ya kan, dan lain sebagainya. Sehingga perhatikan, yang namanya dunia itu satu yang dimakan, dimasukkan, dua yang dipakai atau diperlihatkan. Kemudian yang ketiga, apa-apa yang dinikmati ya, yang dinamakan dunia itu gitu. Apa-apa yang dinikmati itu menjadi kita itu ya bisa terlena, bisa berlebihan ya. Misalnya kita masalah piknik misalnya gitu, sah-sah saja kita jalan-jalan itu boleh-boleh saja,
Asal dengan jalan-jalan itu kemudian memberikan semangat yang baru pada jiwa kita, menjadikan kemudian kita mempunyai banyak ide kebaikan, ya kebaikan. Jangan malah kemudian banyak hal ya. Makanya karena dalam benak kita itu seolah-olah hidup itu butuh piknik ya. Sampai ketika kemudian umroh, ketika kemudian haji, kemudian perjalanan sejarah ya, banyak sekarang traveling sejarah, itu pun akhirnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang harusnya ya kita ambil. Kebaikan-kebaikan yang kita ambil. Tetapi yang dapat itu akhirnya dunianya ya, piknik ya, oleh-oleh lah, saling menunjukkan kebesaran atau kelebihan apa-apa yang dipakai dan lain sebagainya, sehingga sampai ibadah pun itu terkena imbas bahwa pola cara kebiasaan manusia itu piknik ya, menikmati itu kadang-kadang, atau itu umroh atau itu haji ya, atau banyak hal yang kemudian silaturahim ya dan sebagainya, itu tidak mendapatkan hikmah-hikmah yang harusnya dia dapat ya, karena perhatian dia adalah perhatian pada menikmati ya, sehingga kalau Indonesia ini ya, menikmati itu dia akan abadikan setiap tempat, setiap momen ya. Sampai ketika kita umroh haji sering sekali diingatkan untuk orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena dia kepingin ya menikmati momen-momen itu tidak terhilangkan, kemudian di-upload dan semua orang tahu dia ada di mana, semua orang tahu pengen tahu bagaimana apa yang dia lakukan dalam kehidupan itu ya. Nah, itu yang kemudian akan menjadi merusak. Menikmati itu sah-sah saja, banyak hal. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan, hasilnya apa? Hikmah. Dan Allah akan memberikan kepadanya sebuah karunia dimanapun dia berada, kapanpun dan dengan siapapun, dia selalu bisa merubah masalah menjadi hikmah, ya, menjadi sumber inspirasi. Baik apa yang dimakan, apa yang dipakai, dan apa yang dilakukan itu menjadi sumber inspirasi yang dipancarkan Allah dengan kebaikan. Maka siapapun yang datang bincang-bincang masalah apa saja, masalah resep, masalah makanan, masalah pengolahan ya, masalah minuman, masalah obat ya, yang dimakan itu pun orang akan mendapatkan ilmu dan inspirasi. Ketika dia bicara konsultasi apa yang harus dipakai ya, apa yang harus disesuaikan dan sebagainya, dia juga akan memberikan ilmunya ya. Dan ketika kemudian ditanya tentang apa yang harus dinikmati dalam kehidupan, banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, itu tadi dunia itu hal-hal itu diperbolehkan. Namun hati-hati, setan juga akan melakukan hal yang sangat ketat ya. Dia goda dari samping kiri, samping kanan ya, dari depan, dari belakang ya. Agar manusia itu condong pada segala sesuatu yang pengen didapat. Nah, untuk itulah setan itu dengan segala tentaranya itu membuat dunia itu sedemikian indah sehingga orang itu sangat berselera pada dunia. Nah, kalau sudah bicara selera, maka itu sudah sulit bagi kita untuk masuk, karena orang yang berselera itu dia akan mengupayakan segala cara ya untuk mendapatkan, walaupun dengan itu terbuanglah banyak waktu, terbuanglah banyak uang, terbuanglah banyak tenaga, dia tidak masalah. Lah kalau seseorang itu kemudian tidak berselera pada kebaikan, ya dia tidak, walaupun dia punya duit yang banyak pun tidak banyak hal yang bisa dia lakukan. Punya waktu yang banyak pun tidak banyak yang bisa dia kerjakan. Ketika dia punya suasana yang enak pun itu juga tidak akan bisa memberikan ya inspirasi kepada setiap orang yang ada di sekitarnya ya. Nah, untuk itu cobalah untuk direnungi tentang dunia itu. Yang selanjutnya Amr bin Abdullah menyampaikan ya, kehidupan dunia dan akhirat pada hati seseorang itu seperti neraca ya, seperti timbangan. Kalau yang satu memberat, maka yang satunya menjadi ringan, ya kan? Itu hal yang gampang sekali. Jadi lihatlah diri kita, renungi di dalam jiwa kita. Kalau kemudian keinginan kita terhadap dunia ya itu lebih tinggi, maka akhirat pasti turun. Kalau kemudian keinginan kita, kewajiban kita terhadap akhirat naik,
ya, maka dunia itu akan tertekan. Maksudnya dunia itu apa? Ya segala dampaknya, ya segala dampaknya. Sudah sering kita sampaikan, Amr bin Abdullah menyatakan kehidupan dunia dan akhirat di hati seseorang itu seperti neraca, seperti timbangan. Kalau yang satu memberat, maka satunya akan menjadi ringan. Ya, maka perhatikan dirimu, perhatikan jiwamu ke arah mana. Ya. Kalau kemudian kita itu konsentrasi pada amalan-amalan akhirat, maka kepentingan dunia yang tidak bermanfaat itu akan tertekan, ya, karena dia menjadi kecil, ya. Namun ketika keinginan dunia yang banyak tanpa memperhatikan hal-hal yang berdampak baik atau buruk, ya, maka akhirat pun akan menjadi mengecil. Ya, sehingga itu perlu kita perhatikan, perlu kita seimbangkan. Ya, insya Allah kita akan membahas besok tentang akhirat. Jadi mana yang harus kita kita perhatikan atau kita lakukan setahap demi setahap, sehingga apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan itu terasa lebih bisa dinikmati, lebih segar, ya, dan kemudian memberikan suasana yang sangat baik, ya. Karena turunnya rahmat itu akan menggerakkan seluruh partikel yang ada di dunia ini, ya, yang ada di sekitarnya, bahkan ada di dunia, menjadi bagian-bagian yang menyebabkan sekitarnya itu menjadi lebih baik, ya. Nah, hal-hal yang perlu kita waspadai, ya, dalam aktivitas dunia, ya. Yang pertama, ada orang itu yang tidak sadar bahwa dia sedang terhimpit dunia. Tadi dalam perjalanan tuh kita ya sholat, kita ya baca Quran, kita ya pengajian, kita juga berdoa, kita juga wirid, ya. Namun tadi ada orang yang tidak sadar bahwa dia sedang terhimpit dunia. Ya, karena kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa maksudnya? Ya, orang itu kadang-kadang tadi hatinya itu tidak konsentrasi bahwa, ya, akhirat itu adalah sebuah kewajiban. Meninggalkan dosa itu adalah sebuah kewajiban. Sehingga dia merasa pokoknya yang penting hidup, melakukan apa yang bisa dia lakukan, ya, tanpa kemudian mau untuk mengevaluasi, memperbaiki diri, ya, berpegang kembali kepada kaidah-kaidah di dalam kehidupan, ya. Nah, orang yang tidak sadar kalau dia terhimpit dunia. Apa maksud terhimpit dunia? Orang yang memandang dunia itu sesuatu yang harus diwujudkan. Harus kaya, harus pinter, harus cantik, harus putih, ya. Harus memiliki teman yang banyak, harus menjadi nomor satu, harus menjadi orang yang paling dihormati, ya. Semua harus, ya. Dia merasa kecewa kepada dirinya, kepada keluarga, bahkan kepada Allah ketika dia tidak mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan itu. Padahal ketika semua dunia, ya, hal-hal yang diinginkan itu harus, ya, sudah saya katakan berkali-kali bahwa dunia itu tidak semua digariskan untuk kita, ya. Sehingga ketika dia itu merasa harus mewujudkannya, dia terasa terhimpit, ya, terhimpit. Tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak, ya. Ketika dia merasa ketika dunia itu harus diwujudkan, maka dia harus berusaha keras, harus memiliki kekuatan, harus memiliki fasilitas, ya. Dalam bahasa pelatihan, ketika kita kepingin mendapatkan rumah, maka gambar rumah ditempel di mana-mana. Harus bisa, bismillahirrahmanirrahim, Allah, harus bisa. Sehingga semua kemampuan dikerahkan ke sana. Ketika dia jualan, taruhlah dia jualan nasi bungkus, ya kan? Kemudian mendapatkan pesanan awalnya 50, kemudian 100, kemudian 1000. Mana yang kemudian kata dia ibadahnya? Ya ibadahnya. Nah, terus ya, karena harus begini, harus begitu. Dulu pernah, ya, saya bertemu dengan seseorang, ya, yang tadi merasa harus mewujudkan, ya. Ketika saya bertemu dengan beliau, saya kepingin menemui, nggak keluar, ya, nggak keluar. Jadi habis maghrib gitu, ya, habis maghrib. Lama nggak keluar. Akhirnya beliau keluar, saya bilang, lama sekali Bu, sholat apa? Dia bilang, sholat duhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Jadi satu.
Ya, saya bilang, lah kenapa begitu? Oh, saya ini masih lumayan, masih sholat. Teman-teman saya tuh bahkan meninggalkan sholat, mending saya. Nah, padahal nggak ada yang mending, itu mah nggak salah semua, ya kan? Tapi begitu. Kenapa katanya? Kalau saya itu kerja sebentar sholat, sebentar sholat, saya nggak bisa dapat duit banyak. Kalau nggak dapat duit banyak, saya nggak kasih THR. Bagaimana? Pilih yang mana? Kata dia gitu. Sebuah bentuk bagaimana dia kepengen mewujudkan dunia dengan alasan memberikan kebaikan, dengan alasan membahagiakan orang, ya. Nah, kemudian dia kepengen Allah memaklumi, ya, waktu-waktu yang dia punya, akhirnya dia robol semua, ya. Nah, itu tadi bagian yang sangat nyata, ya, bagian yang sangat nyata, terhimpit, dia terhimpit, ya. Ada sebuah cerita, ya, bahwa ada seorang wanita yang sangat cantik, namanya Jamilah, ya kan, namanya Jamilah. Dia menginginkan lelaki yang sangat cakep, setara dengan dirinya, kemudian kaya, kemudian kaya, dan lain sebagainya. Ya, dalam perjalanan banyak kemudian orang-orang yang memburu. Saya ingatkan kembali, orang yang cinta dunia akan didekatkan dengan orang-orang yang cinta dunia juga. Sebaliknya, orang yang cinta kebaikan, maka dia ada pada dekat orang-orang yang baik dan kebaikan. Ya. Kita kembali ke cerita Jamilah tadi. Maka orang-orang yang memburu Jamilah dengan model jiwanya itu terhimpit dunia, bahwa dia harus mendapatkannya, akhirnya tidak dapat, akhirnya gila dia, ya. Maka di rumah sakit jiwa itu dia teriak, Jamilah, Jamilah, kata dia gitu. Kata dokter, ada apa namanya, koas itu, ya, lagi belajar tentang ilmu jiwa. Ini siapa? Oh, itu orang yang tidak dapat Jamilah. Kemudian ada laki-laki juga, dia mengatakan Jamilah, Jamilah. Lah ini siapa? Ini orang yang akhirnya dapat Jamilah. Suaminya pun akhirnya gila. Kenapa? Ya karena ketika kemudian dia sudah memenuhi, ternyata ada hal yang menurut Jamilah itu tidak pas, ya. Sehingga kemudian dilepas. Sebelahnya wanita, ternyata Jamilahnya. Jadi tiga-tiganya masuk rumah sakit jiwa, ya. Kenapa? Ya tadi himpitan harus kepada dunia itu, ternyata kadang-kadang manusia tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Sekali lagi, dunia itu akan diberikan kepada kita hanya sesuai yang digariskan. Bahkan Allah kemudian menjanjikan, barang siapa berkonsentrasi untuk mendapatkan berkah yang banyak, maka Allah akan memberikan kepadanya lebih dari yang dia inginkan. Untuk apa? Kebaikan. Nah, untuk itu tadi terhimpit, ya. Ada juga orang yang merasa harus friendly, ya. Dia kepengen baik kepada semua orang, kemudian terlihat baik, ya, sehingga dia harus mengikuti semua keinginan orang banyak agar dia menjadi orang yang disukai banyak orang, ya. Sehingga dia tidak bisa mengatur dirinya, tidak bisa mengatur waktunya, tidak bisa bahkan mengatur ibadahnya, ya. Kenapa? Ndak enak mau begini, ndak enak mau begitu. Yang penting pokoknya jangan menyakiti orang, jangan sampai kemudian mengkhianati persahabatan, sehingga ya tadi bagian kehidupannya bahkan habis. Kalau kemudian dia itu seorang istri, seorang ibu, bahkan kemudian rusak rumah tangganya hanya karena dia merasa harus menjadi orang yang disukai oleh semua orang. Padahal Allah sampaikan kepada kita itu tidak akan bisa, ya, menjadikan semua orang suka pada kita. Cukup pastikan saja apa-apa yang kita lakukan disukai Allah. Selebihnya Allah akan sempurnakan. Namun ya tadi manusia itu tidak yakin, ya, kepada akhirat. Mereka lebih mengandalkan dunia. Kalau kepengen punya teman yang banyak, kalau kepengen kita bisa menikmati segala dengan teman kita, maka ikuti saja semua mereka. Nah, sehingga dia terhimpit, tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak untuk melaksanakan hal-hal yang bahkan menjadi kewajiban pribadinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sadar. Orang yang sadar tapi sulit keluar dari kemelut dunia. Ya, yang tadi tidak sadar, merasa bahwa apakah aku ini jelek? Padahal maksudku agar aku tuh bisa disukai semua orang, aku bisa menolong orang lain, aku bisa menggembirakan, aku bisa membahagiakan. Begitu. Dia tidak sadar bahwa itu adalah dunia. Ya. Yang kedua tadi, ada orang yang sadar, orang yang sadar bahwa itu bagian yang salah. Dia keliru.
dia keliru, dia terlanjur melangkah yang tidak bagus gitu ya. Tapi dia tidak bisa keluar ya tadi ya. Ada banyak ini ya, ada seorang wanita, entah kedudukannya istri atau sudah dan sebagainya, tapi dia banyak menerima ya. Sebenarnya awalnya masalah sepele, banyak kemudian yang konsultasi ya, laki-laki yang konsultasi, kemudian dia bisa memberikan masukan ya, sehingga banyak hal yang kemudian dia lakukan, akhirnya dia terjebak di dalamnya ya, terjebak di dalamnya, yang kepengen ketemulah, kalau tidak ketemu rasanya tidak enak, yang kemudian harus sekedar ngopi bersama dan lain sebagainya, sehingga terjadi banyak hal ya, keterlanjuran, apalagi itu laki-laki ya. Banyak sekali. Ada ibu-ibu yang berkonsultasi, suaminya itu ya punya banyak teman ya, dan banyaknya wanita. Walaupun itu dalam rangka berkonsultasi ya. Namun tadi setan itu akan menggenggam. Orang yang sadar bahwa itu tidak bagus, orang yang sadar bahkan itu salah pun akhirnya tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Kenapa? Awalnya setan itu akan membuat keterlanjuran. Kita sudah terlanjur berbuat ya, kita tidak mungkin mundur. Bagaimana kata orang? Bagaimana saya sebagai laki-laki? Maka hancurlah harga diri saya kalau kemudian mengingkarilah, kemudian berkata begini begitu dan lain sebagainya. Walaupun dia tahu itu salah, walaupun dia tahu itu keliru ya, namun ilmu yang didapat bahkan kemudian tidak akan ada pengaruhnya ya karena tadi banyak hal yang kemudian dia merasa bahwa dia harus memadukan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita itu konsentrasi pada akhirat kemudian menjadi orang ekstrem. Siapa yang bilang kalau orang kemudian baik itu kemudian menjadi ekstrem, tidak disukai dan sebagainya? Tidak juga. Nah, tapi ketika kemudian setan membisikkan hal-hal yang seolah-olah itu benar ya, akhirnya kita terlanjur ya, sudah terlanjur melangkah ya, kita tidak bisa menarik diri, yaitu bahasa pergaulan. Bahasa hutang juga begitu ya. Awalnya ya hanya sekedar bagaimana banyak ibu-ibu menjaga harkat suami ya, kemudian harus beli ini, harus beli itu ya dan sebagainya. Sampai ya, kemudian dia tidak bisa makan, tidak bisa bayar SPP anaknya. Saya bilang lah kenapa? Ya karena seluruh isi rumah itu barang kredit ya. Luar biasa orang-orang yang mengkreditkan itu. Bahkan boleh bayar sebulan berapa saja ya. Berapa saja. Boleh 5.000, boleh 10, boleh 50 dan lain sebagainya. Bayangkan uang 3 juta ya. Itu habis zaman segitu sekitar tahun berapa ya? Tahun 95-an. Habis untuk kredit. Nah, tapi sudah terlanjur masuk ya. Ada juga orang yang berhutang pakai ATM ya. ATM. Nah, ketika kemudian jadi ngambil uang ya, kemudian dipakai bayar sini dan sebagainya. Kemudian ketika minta tolong saya tanya, "Lah hutangnya itu berapa?" Kayaknya sudah tidak bisa dihitung. Nah, kok tidak bisa dihitung tuh ya? Oh, malah canggihnya suasana canggih seperti ini berapa digit pun tidak bisa dihitung ya, saking ruwetnya tadi sudah terlanjur ini. Saya bilang lah awalnya gimana ya, awalnya tadi misalnya ketika anaknya kecil harus susu yang paling bagus karena itu otaknya dan sebagainya, padahal uangnya tidak memenuhi, tapi karena sudah kemudian tidak apa-apa kita punya banyak hutang asal anak-anak menjadi tumbuh bagus, kemudian pinter, kemudian ini dan lain sebagainya. Nah, akibatnya kemudian keseret kemana-mana. Nah, itu tadi bagian dia sadar itu salah ya. Kita ibu-ibu juga begitu. Kita tuh sadar ketika ngomongin orang ya, kita ngerasani ya, ngomongin orang, kejelekan orang. Itu bagian yang kemudian akan diberikan. Ada ibu-ibu tuh ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak ya. Karena saya itu sudah tua ya. Maka banyak yang konsultasi itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak ya, yang ngomongi kelemahan suaminya lah, satunya ngomongi kelemahan istrinya lah dan sebagainya. Kadang-kadang mereka itu tahu bahwa kayak begitu tuh tidak bagus. Sampai saya stop begini, kamu tuh ya kalau ngomongi suamimu kayak begitu itu terus, maka kebaikanmu dikirim ke suamimu.
Kalau kamu ngomong terus kebaikanmu sudah habis, kejelekan suamimu dikirim ke kamu. Ya. Loh kenapa begitu? Ya emang begitu, ya. Nah, sekarang juga itu banyak sekali ya. Laki-laki itu juga akhirnya seperti wanita. Kenapa ya tadi? Ya, dia merasa dia merasa tidak bisa keluar dari kemulut dunia itu. Tidak menghentikan apa-apa yang salah, namun kemudian tadi kita melakukan hal-hal yang bahkan memperberat kita ya dari jeratan-jeratan maksiat itu. Kemudian yang ketiga, orang yang sadar terhimpit tapi tidak peduli. Orang yang sadar terhimpit tapi tidak peduli ya. Ada jadi tadi sadar tapi sulit keluar ya karena sudah terlanjur basah. Ya, kasusnya juga banyak, entah itu masalah harta yang kemudian kita tidak memiliki memiliki uang kemudian memaksakan diri ya. Entah itu kemudian masalah pergaulan yang menyebabkan kemudian keluarga itu ada perselingkuhan ya, ada ini ya. Ya kalau yang sudah parah ya, kalau sudah parah mikir dunia itu ya, bahkan ada orang yang berkoar-koar bahwa dia kepengen menikmati 1000 wanita kata dia ya. Ya itu sudah tidak pakai aturan lagi. Namun ya tadi dia tahu bahwa itu bukan hal yang benar. Namun dia sudah oleh setan dibuat bagaimana dia bisa terjerat dalam nafsunya. Nah, ini yang terakhir, orang sadar terhimpit dunia tapi tidak peduli. Kenapa? Karena dia merasa bahwa yang lain juga begitu. Ya. Maka sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, ketika kita terhenti dari sebuah amal, ya, ketika kita itu kepingin mau perbaiki, jangan lihat orang lain, lihat perintahnya, ya lihat perintahnya. Kalau melihat orang lain, kita punya banyak alasan bahwa aku tuh sebenarnya ya lumayan daripada yang lain gitu, ya. Kehidupan itu tidak begitu. Kehidupan itu sudah sering saya sampaikan, kita masing-masing akan ditanya apa yang kita perbuat terhadap seluruh karunia yang diberikan kepada kita, ya. Namun tadi karena sudah sedemikian ruwet dunia, bahkan sering saya katakan maksiat itu sudah jadi virus. Orang baik ya, orang baik itu kadang-kadang tidak menyadari. Ya, bahkan ketika menyadari pun dia tidak peduli, ya, tidak peduli bahwa itu adalah sebuah kesalahan, ya. Sehingga ketika kemudian dia baca Quran, dia berdoa ya, akhirnya tidak ngefek, tidak ada efeknya sama sekali. Kenapa ya? Karena tadi kalau toh aku salah ya, tapi yang lain jauh lebih parah gitu ya. Nah sehingga ibu-ibu rahimakumullah, sekarang kita ada di bulan Rajab ya. Sekarang kita ada di bulan Rajab. Kita berharap bulan Rajab itu adalah bulan pengampunan, bulan pembersihan, bulan di mana kita akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan dengan tanaman-tanaman kebaikan ya, sehingga kita berharap setelah bulan Sa'ban maka kita sudah mulai ya tanaman-tanaman itu kemudian tumbuh. Untuk itu marilah kita lapangkan hati kita. Kita kuatkan azam kita, kemudian kita jadikan ya hari-hari kita itu memang hari-hari yang kita perjuangkan, harus berjuang. Diingatkan berkali-kali oleh para ulama bahwa bulan Rajab dan Sa'ban itu bulan yang cukup berat. Kenapa? Karena setan tidak akan tinggal diam. Setan akan terus-menerus membuat orang itu tidak sadar, membuat orang sadar tapi tidak bisa keluar sehingga stres, atau bahkan membuat orang sadar tapi tidak peduli dengan kebaikan. Untuk itu ya, marilah kita berupaya di bulan ini benar-benar mengupayakan untuk membersihkan hal-hal yang mengotori jiwa kita. Sehingga nanti di bulan Sa'ban ya kita benar-benar bisa menjadi orang yang terus ya telaten ya, terus berazam kuat ya, menanamkan bibit-bibit kebaikan, menanamkan garis-garis akhirat yang akan menguntungkan ya kehidupan kita di masa yang akan datang. Fasabiqul khairat, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelapangan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa. Ila hadiniyah wa firidailah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khulqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabr wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.